Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama-nama anggota saya. Yang pertama ada Cynthia Caroline dengan NPM 1905-17-01-06. Kedua Diana Vista dengan NPM 1905-17-0046. Kemudian ketiga Wahyu Fitriani 1905-17-0017. Keempat, Mutia Safira, NPM 1805-17-0334. Kelima, Ervi Tamara, NPM 1905-17-0333. Keenam, Devita Aprilianda, NPM 2005-17-0264P. Kami akan membahas materi yang berjudul Pusat Pertanggungjawaban atau Pusat Laba. Pengertian pusat pertanggungjawaban atau pusat laba. Pusat laba adalah suatu organisasi yang di dalamnya pendapatan dan beban diukur secara moneter. Laba sendiri merupakan ukuran kinerja yang berguna karena laba memungkinkan manajemen senior untuk menggunakan suatu indikator yang komprehensif dibandingkan jika menggunakan beberapa indikator. Kemudian kondisi-kondisi dalam mendelegasikan tanggung jawab laba. Banyak keputusan manajemen melibatkan usulan meningkatkan beban dengan harapan bahwa hal itu akan menghasilkan peningkatan yang lebih besar dalam pendapatan penjualan. Untuk dapat mendelegasikan keputusan trade-off semacam ini dengan aman ke tingkat manajer yang lebih rendah, maka ada dua kondisi yang harus dipenuhi. Yang pertama, manajer harus memiliki akses ke informasi relevan yang dibutuhkan dalam membuat keputusan serupa. Kemudian yang kedua, harus ada semacam cara untuk mengukur efektivitas suatu trade-off yang dibuat oleh manajer. Manfaat pusat laba itu adalah menjadikan unit organisasi sebagai pusat laba dapat memberikan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, kualitas kepuasan dapat meningkat. Yang kedua, kecepatan dari pengambilan keputusan operasional dapat meningkat. Yang ketiga, manajer kantor pusat bebas dari pengambilan keputusan harian. Yang keempat, lebih bebas untuk menggunakan imajinasi dan inisiatifnya. Yang kelima, pusat laba memberikan tempat pelatihan yang sempurna bagi manajemen umum. Yang keenam, kesadaran laba dapat ditingkatkan. Yang ketujuh, pusat laba memberikan informasi siap pakai bagi manajemen puncak mengenai profitabilitas dari komponen-komponen individual perusahaan. Dan yang terakhir yaitu karena keluaran yang dihasilkan telah siap pakai, maka pusat laba sangat responsif terhadap tekanan untuk meningkatkan kinerja kompetitifnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kesulitan dengan pusat laba. Selain manfaat yang diperoleh tadi, pusat-pusat laba dapat menimbulkan beberapa kesulitan, yaitu yang pertama, pengambilan keputusan yang terdesentralisasi akan memaksa manajemen puncak untuk lebih mengandalkan laporan pengendalian manajemen dan bukan wawasan pribadinya atau suatu operasi, sehingga mengakibatkan hilangnya pengendalian. Yang kedua, jika manajer kantor pusat lebih mampu dan memiliki informasi yang lebih baik dari manajer pusat laba pada umumnya, maka kualitas kepuasan yang diambil pada tingkat unit lebih berkurang. Yang ketiga, perselisihan dapat meningkat karena adanya argumen-argumen mengenai harga transfer yang sesuai, pengalokasian biaya umum yang tepat, dan kredit untuk pendapatan yang sebelumnya dihasilkan secara bersama-sama oleh dua atau lebih unit bisnis. Yang keempat, unit-unit organisasi yang pernah bekerja sama sebagai unit fungsional akan saling berkompetisi satu sama lain. Yang kelima, divisionalisasi dapat mengakibatkan biaya tambahan karena adanya tambahan manajemen, pegawai, dan pembukuan yang dibutuhkan dan mungkin mengakibatkan duplikasi tugas di setiap pusat laba. Selanjutnya, para manajemen umum yang kompeten mungkin saja tidak ada dalam organisasi fungsional karena tidak adanya kesempatan yang cukup bagi untuk mengembangkan kompetensi manajemen umum.
Lalu selanjutnya mungkin ada terlalu banyak tekanan atas profitabilitas, mengorbankan profitabilitas jangka panjang. Karena ingin melaporkan laba yang terlalu tinggi, manajer pusat dapat lalai melaksanakan penelitian dan pengembangan program-program pelatihan ataupun perawatan. Kecenderungan ini khususnya terjadi jika frekuensi pergantian manajer pusat laba relatif tinggi. Yang terakhir yaitu tidak ada sistem yang sangat memuaskan untuk memastikan bahwa optimalisasi laba dari masing-masing pusat laba akan mengoptimalkan laba perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang unit bisnis sebagai pusat laba. Para manajer tersebut berperan untuk mempengaruhi pendapatan dan beban sedemikian rupa sehingga dapat dianggap bertanggung jawab atas laba bersih. Meskipun demikian, seperti yang ditunjukkan pada bagian berikutnya, seseorang manajer dapat dibatasi dengan berbagai cara yang sebaiknya dicerminkan dalam desain dan operasi. Saya akan menjelaskan tentang unit bisnis atau divisi sebagai pusat laba. Manajer yang bertanggung jawab dan mempunyai kebijakan serta kendali terhadap pengembangan produk, proses produksi dan pemasaran, serta perolehan produk, sehingga ia dapat mempengaruhi pendapatan dan biaya yang berakibat terhadap laba bersihnya. Proses tersebut menciptakan unit usaha yang bertanggung jawab terhadap manufaktur dan pemasaran suatu produk. Unit-unit fungsional sebagai pusat laba pada perusahaan multibisnis. Setiap unit diperlukan sebagai penghasil laba yang independen, tetapi bisa saja terorganisasi dalam bentuk fungsional, misalnya pemasaran, manufaktur, dan jasa. Misalnya, fungsional dijadikan sebagai pusat laba dengan cara yaitu yang pertama, membebankan biaya dan produksi yang dijual melalui harga transfer dengan cara membuat trade-off pendapatan atau biaya yang optimal. Yang kedua, harga transfer dibebankan kepada pusat laba berdasarkan biaya standar. Adapun kelemahan pusat laba diantaranya ialah yang pertama, manajemen kantor pusat kehilangan kendali mengenai keputusan yang telah didelegasikan. Yang kedua, manajer pusat laba cenderung hanya memperhatikan laba jangka pendek. Yang ketiga, organisasi yang pada awalnya bekerja sama antara fungsi satu dengan lainnya menjadi saling bersaing. Yang keempat, terdapat kemungkinan peningkatan perbedaan pendapat dalam pengambilan keputusan yang dapat menimbulkan pertentangan antar pusat pertanggungjawaban. Yang kelima, tidak ada yang menjamin bahwa divisionalisasi pada masing-masing pusat laba akan menjamin peningkatan laba perusahaan menjadi lebih optimal. Yang keenam, kualitas pengambilan keputusan oleh manajer divisi mungkin bisa lebih jelek daripada manajer puncak. Yang ketujuh, menimbulkan terjadinya tambahan biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan manajerial divisi. Selanjutnya, saya akan jelaskan tentang batasan dari unit bisnis lain. Salah satu masalah utama terjadi ketika suatu unit bisnis harus berurusan dengan satu unit bisnis lain. Batasan dari unit bisnis lain akan semakin tidak terlihat apabila keputusan produk, keputusan pengemasan, dan keputusan perolehan dilakukan oleh satu unit bisnis saja. Samping itu, terdapat sinergi antar unit bisnis. Jika seorang manajer unit bisnis bisa melakukan ketiga kegiatan tersebut, biasanya tidak akan kesulitan dalam melakukan atau melaksanakan tanggung jawab laba dan mengukur kinerja. Jadi pada umumnya, semakin terintegrasi suatu perusahaan, maka akan semakin sulit melakukan tanggung jawab pusat laba tunggal untuk kegiatan aktivitas tersebut. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang pusat laba lainnya unit-unit fungsional.
di mana keputusan pihak manajemen untuk pusat labanya haruslah berdasarkan besarnya pengaruh atau bahkan jika bukan pengendalian total yang dilaksanakan oleh manajer unit terhadap aktivitas yang mempengaruhi laba bersih seperti pemasaran dan manufaktur. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang unit pendukung dan pelayanan, di mana unit-unit pemeliharaan, teknologi informasi, transportasi, teknik konsultan, layanan konsumen, dan aktivitas pendukung sejenis dapat dijadikan sebagai pusat laba. Unit bisnis tersebut membebankan biaya pelayanan yang diberikan dengan tujuan finansial untuk menghasilkan bisnis yang mencukupi sehingga pendapatan setara dengan pengeluaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutia Safira, nomor NPM 18051703334. Saya akan menjelaskan tentang unit pendukung dan pelayanan. Terdapat dua jenis pengukuran profitabilitas yang digunakan dalam mengevaluasi suatu pusat laba. Yang pertama adalah pengukuran kinerja manajemen. Yang kedua yang memiliki fokus pada bagaimana hasil kerja para manajemen. Pengukuran ini digunakan untuk perencanaan koordinasi. Dan ada juga jenis-jenis ukuran kinerja, yaitu ada 5. Yang pertama, margin kontribusi, 2 laba langsung, 3 laba yang dapat dikendalikan, 4 laba sebelum pajak, dan yang terakhir laba bersih. Terima kasih atas sekian penjelasan saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.